Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Berarti pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Tiga. Teman-teman sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman alim. Tiga. Ya, berikutnya kita menyanyi salah satu lagu nasional yang dipimpin oleh teman kita Sri Intan. Tiga. Tiga. Satu, tiga. Berkibarlah benderaku, lambang suci yang berkibar di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai topik pembelajaran, terlebih dahulu kita diwajibkan untuk membaca selama 10 menit ya. Kegiatan membaca dimulai dari sekarang. Nah, kegiatan membaca selesai. Oke, sekarang siapkan buku IPA. Kita akan mulai proses pembelajaran dengan tema hubungan antara gaya dan gerak. Tema hubungan antara gaya dan gerak. Gaya dan gerak. Subtemanya gaya dan gerak. Gaya dan gerak. Ya, jadi di sini terlebih dahulu harus kita tahu apa itu gaya dan gerak. Gaya adalah Tiga. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi gaya itu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi gaya itu bisa buat benda diam menjadi bergerak, bisa juga dia buat benda bergerak menjadi diam, dan juga dia juga bisa mengubah bentuk dari suatu benda. Itu merupakan sifat
bisa mengubah benda yang diam menjadi bergerak, bisa juga dia buat benda yang bergerak menjadi diam, dan juga dia bisa mengubah bentuk suatu benda. Di sini contoh gaya yang dapat membuat posisi atau mengubah posisi suatu benda. Gaya itu mengubah posisi suatu benda. Contohnya, jika kita menarik atau mendorong meja, otomatis posisi meja itu dia akan berpindah tempat. Berpindah tempat. Posisinya yang tadinya di situ, kita tarik berpindah tempat. Kemudian contoh lain lagi. Siapa yang punya adik di rumah? Ya, lihat kalau ibunya kasih masuk adik di dalam kereta dorong, otomatis ibu dorong kereta bayinya akan berpindah tempat. Sekarang, gaya juga dapat mengubah bentuk suatu benda. Bisa gaya itu mengubah bentuk suatu benda. Contohnya apa? Contohnya sebuah plastisin. Kita memberi gaya dengan menekan plastisin itu, otomatis dia akan berubah bentuk. Yang tadinya bentuknya bulat, kita bisa rubah menjadi bentuknya panjang. Contoh lainnya juga seperti gelas. Gelas yang ada di meja, jika kita ambil kan menggunakan gaya. Ambil terus banting, otomatis gelas itu akan berubah bentuk toh? Yang tadinya dia bentuk gelas, sekarang karena sudah dibanting, dia menjadi kereta atau handuk. Dia berubah bentuk. Di sini juga ada juga gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Gaya itu dia bisa mengubah arah gerak suatu benda. Contohnya seperti apa? Adik-adik pernah naik sepeda atau tidak? Pernah toh? Saat naik sepeda itu, sepeda jalan, kita bisa menggunakan gaya dengan mengubah posisi suatu benda dengan cara menekan remnya. Otomatis sepeda itu dia akan berhenti, lalu kita ubah arahnya. Oke, anak-anak sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, karena tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya berarti ibu guru yang akan bertanya. Kalau misalkan adik-adik ada yang bertanya, berarti ibu guru dengar dulu pertanyaan dari adik-adik. Tapi kalau karena adik-adik tidak ada yang mau bertanya, ibu guru anggap sudah dimengerti. Sekarang ibu guru mau tanya pertanyaan pertama. Siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan gaya? Saya, Bu. Ya. Tarikan atau dorongan. Saya, Bu. Tarikan atau dorongan yang dapat mengaruhi suatu benda. Ya. Ya. Pintar. Jawaban yang diberikan Ulfa jawaban yang tepat. Beri aplaus untuk Ulfa. Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Oke, pertanyaan yang kedua. Ibu guru mau tanya lagi, ibu guru tanya. Siapa yang masih ingat? Apa saja sifat-sifatnya gaya? Saya, Bu. Gak. Saya, Bu. 1. Gaya dapat mengubah posisi benda. 2. Gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. 3. Gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Ya. 3. Ya, pintar sekali. Jawabannya sangat tepat. Beri aplaus untuk satu ini. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa kasih contoh untuk ibu guru bahwa gaya itu dapat mengubah arah gerak suatu benda? Apa? Ya. Gak. Saya, Bu. Ya. Sepeda yang sedang melaju dapat berhenti dengan cara memberi gaya pada rodanya, yaitu dengan menarik remnya. Ya, jawabannya bagus
Oke. Sekarang waktu belajarnya kita selesai. Seperti biasa, sebelum kita pulang itu harus kita berdoa agar kita selamat nanti di perjalanan. Mau pulang kan kita melakukan perjalanan dari sekolah menuju rumah. Jadi kita berdoa dulu supaya perjalanan kita sampai ke rumah dengan selamat. Oke? Untuk pertemuan hari ini, Ibu Guru cukupkan sekian dulu. Sebelum kita menutup pertemuan, ketua kelas pimpin doa.